pada video ini Miss Icil akan jelaskan tentang pecahan ya. Jadi pecahan, teman-teman sambil membuka modul silakan baca di modulnya. Di dalam modul dijelaskan bahwa pecahan itu adalah bilangan yang merupakan bagian dari bilangan itu sendiri. Nah, Miss Icil langsung saja ya. Jadi di dalam pecahan nanti kita akan belajar tentang mengenal pecahan. Yang kedua kita akan belajar tentang menyederhanakan. Dan yang ketiga kita akan belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, teman-teman kemarin sudah belajar ya di modul ya, dan Miss Icil juga sudah memberikan contoh, memberikan soal yang teman-teman bisa pelajari secara mandiri. Nah, ini Miss Icil mau perjelas lagi tentang penjelasan tentang pecahan itu sendiri. Mengenal pecahan. Nah, pecahan itu adalah bilangan yang merupakan dari bagian dari bilangan itu sendiri. Kalau Miss Icil kasih contoh ya, misal di sini saya punya sebuah kotak. Nah, jumlah kotak ini adalah berapa? 1. Tapi kemudian Miss Icil pengen membagi kotak ini menjadi 4 bagian. Maka kita tinggal bagi aja menjadi 4 bagian. Membaginya boleh dalam bentuk seperti ini atau boleh seperti ini. Ya, jadi bebas ya teman-teman ya. Intinya Miss Icil pengen membagi kotak ini menjadi 4 bagian. Nah, kemudian aku pengen mengarsir 2 bagian dari 4 ini. Coba saya arsir seperti ini. Nah, maka pecahan yang menunjukkan yang sesuai dengan gambar ini bukan lagi 1 karena yang sudah ada 4 bagian dan yang diarsir ada 2. Maka di sini kita tulisnya adalah 2 per yang diarsir 2. Kemudian ini ada 4 bagian, maka ini ditulis 4-nya di bawah. Ya, kemudian untuk yang kotak di bawah, Miss Icil sudah bagi menjadi 4 bagian juga. Tetapi di sini Miss Icil pengen mengarsir 3 bagian. Maka pecahan yang bisa menggambarkan dari gambar ini itu adalah yang diarsir ada 3. Kita tulis di atas. Nah, tanda dari pecahan itu adalah ada tanda per. Ya, kita bisa sebut ini sebagai per 2 per 4, 3 per 4 karena ada 4 bagian. Jadi yang bawah ini menunjukkan jumlah total dari semua bagian di sini. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Kemudian 3 ini menunjukkan yang bagian yang diarsir. Paham ya? Kemudian di dalam pecahan kita mengenal ada 2 istilah dalam bilangan tersebut. Yang atas ya ini ada 2, ada 3. Ini kita sebut sebagai pembilang. Kemudian yang bawah kita sebut sebagai penyebut. Jadi di dalam pecahan itu ada 2, yaitu yang atas kita sebut pembilang, yang bawah kita sebut sebagai penyebut. Nah, teman-teman kemarin sudah mengerjakan soal pada latihan 1 ya. Di dalam latihan 1 itu ada, teman-teman sambil melihat, di dalam latihan 1 itu ada yang diarsir itu ada 1 ya. Kemudian ada 4 bagian, maka jawaban yang betul nomor 1 itu adalah 1 per 4 ya. 1 menunjukkan bagian yang diarsir, kemudian 4 menunjukkan banyaknya kotak seluruhnya ya. Itu mudah banget ya untuk kita belajar tentang mengenal tentang pecahan. Nah, kemudian yang kedua kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan. Maksudnya bagaimana sih? Ya, di sini di dalam modul itu ada contoh. Misalnya di situ ada bentuk pecahan yaitu 10 per 24. Nah, pecahan ini belum sederhana. Kenapa? Karena pecahan ini masih bisa dibagi atau masih bisa diperkecil angkanya. Ya. Caranya bagaimana? Cara yang pertama adalah dengan cara membagi
dengan FPB. FPB itu apa ya? Kalau teman-teman masih ingat, ini pelajaran kelas 3 atau kelas 4 SD, FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi antara dua angka atau lebih itu pasti memiliki FPB gitu ya. Tetapi kalau kita mau mempersingkat nih Miss, kita nggak ngerti caranya membagi dengan FPB itu seperti apa. Maka dengan cara kedua kita bisa, yaitu dengan kita kira-kira saja dibagi dengan angka yang kira-kira sama. Misalnya kita langsung saja ya, nanti Miss akan kasih versi yang FPB di video yang lain ya, supaya lebih mendalam lagi. Ini video singkat saja supaya teman-teman mengerti ya. Jadi 10/24 itu masih bisa dibagi ya teman-teman ya, dibagi dengan angka yang sama. Miss Icil kasih triknya, kalau ini adalah bilangan bulat, kalau ini adalah bilangan genap, maka teman-teman coba bagi dengan bilangan genap terkecil. Bilangan genap itu kan ada 2, ada 4, ada 6, ada 8, dan lain sebagainya. Nah, bilangan genap terkecil itu adalah 2. Coba kita sama-sama bagi 2. Pasti bisa, karena ini sama-sama keduanya adalah bilangan genap. Yang 5 dibagi 2, 24. 10 ya, bukan 5 ya. 10 bagi 2, 24 dibagi 2. 10 bagi 2 adalah 5, kemudian 24 dibagi 2 adalah 12. 5 dan 12 ini tidak memiliki faktor yang sama. Misalnya, 5 dibagi 2 tidak bisa, karena 5 adalah bilangan ganjil. Kemudian 12 dibagi 2 bisa, tetapi karena yang pembilangnya tidak bisa dibagi 2, maka ini sudah tidak bisa dibagi. Maka bentuk sederhana dari 10/24 itu sama dengan 5/12. Mengerti? Di situ ada contoh lagi, yaitu 48 dibagi 60. 48 dibagi 60 itu hasilnya berapa? Nah, kita lihat dulu teman-teman, ini bilangan ganjil atau genap? Ada 8, ada 0, berarti ini adalah bilangan genap. Nah, seperti yang Miss Icil katakan tadi, kalau ini bilangan genap, maka kita bagi dengan bilangan genap yang paling kecil, yaitu adalah berapa? 2. 60 dibagi 2 sama dengan 48 bagi 2, 24. 60 bagi 2 adalah 30. Ternyata beda. Di sini 24 ini masih bilangan genap, 30 bilangan genap. Nah, kalau masih sama-sama bilangan genap seperti ini, berarti tandanya ini masih bisa dibagi. Dibagi berapa? Coba kita bagi 2 lagi. 24 dibagi 2. Hasilnya adalah 12/15. Nah, karena ini sudah berbeda, 12 adalah bilangan genap, 15 adalah bilangan ganjil, maka ini sudah bentuk paling sederhana. Jadi 48/60 sama dengan 12/15. Nah, ini adalah cara untuk menyederhanakan pecahan. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi dibagi dengan angka yang sama. Tetapi jika masih bisa dibagi, maka kita bagi lagi dengan angka yang sama lagi. Yang terakhir, kita akan belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang dinamakan pecahan biasa itu apa? Pecahan biasa itu yang tadi Miss Icil tulis. Jadi ada 2/5, kemudian ada 3/6, ada 4/12, 5/10. Nah, ini dinamakan pecahan biasa. Lalu kalau pecahan campuran itu apa? Pecahan campuran adalah pecahan yang memiliki angka tunggal, ya. Jadi angka yang genap, angka yang tidak ada pecahannya. Misalnya di sini adalah 1, 2/5. 1 ini merupakan angka yang tidak memiliki pecahan, dan dia adalah termasuk sebagai pecahan campuran. Misalnya 6/10. Nah, ini kan ada bilangan tunggal dan ada bilangan pecahan. Nah, ini dinamakan sebagai pecahan campuran. Mengerti? Oke, lanjut. Lalu bagaimana cara mengubah
pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi misalnya di sini Miss Izil punya contoh pecahan campurannya itu adalah 1, 2/5. Ini kan pecahan campuran. Nah, kita mau jadikan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya adalah dengan cara kita kalikan bilangan tunggal ini dengan penyebut. 1 kali 5 ditambah dengan pembilang, lalu diper, penyebutnya masih tetap ditulis sama, yaitu 5. Maka kita operasikan 1 kali 5 adalah 5, ditambah 2 adalah 7/5. Jadi 1, 2/5 itu sama dengan 7/5. Nah, inilah cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi angka yang tunggal dikali dengan penyebut ditambah pembilang, ini dijadikan pembilang. Lah, penyebutnya masih tetap ditulis dengan angka yang sama, jadi tidak berubah ya. Kemudian contoh lagi, kita ada mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Misalnya Miss Izil punya 10/3. 10/3 itu sebenarnya sama dengan 10 dibagi 3 ya. 10 bagi 3 hasilnya adalah 3 dikali angka berapa yang mendekati 10, yaitu dikali 3. 3 kali 3 adalah 9, maka sisanya 1 ya kan. Nah, sisa di sini hasilnya tadi yang 3 di atas ini kita tulis menjadi bilangan tunggal yang besar 3. Kemudian sisanya 1 ini kita taruh menjadi pembilang per penyebutnya tetap 3. Jadi 10/3 itu sama dengan 3, 1/3. Nah, itulah cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, yaitu dengan cara dibagi. Ya, semoga paham ya teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa buka di modul atau cari referensi di YouTube, atau mungkin bisa langsung tanya langsung kepada saya, nanti akan saya jawab. Begitu, terima kasih, selamat belajar.